Dia telah mempersembahkan darahnya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Yohanes 20 ayat 11-18 menceritakan kisah penampakan pertama Tuhan yang bangkit. Setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan, Maria Magdalena pergi ke kubur pada hari ketiga untuk mengurapi tubuhnya dengan rempah-rempah. Namun, ketika dia tiba di makam, dia menemukan bahwa batu penutup pintu masuk telah terguling. Dengan bingung, Maria berlari untuk memberitahu Petrus dan Yohanes, dua murid Yesus, bahwa seseorang telah mengambil tubuh guru. Alkitab mencatat bagi kita di ayat 11 bahwa setelah Petrus dan Yohanes pergi, Maria tinggal di kubur sambil menangis. Tetapi ketika dia berbalik untuk pergi, dia melihat seorang pria berdiri di sana, yang dia tidak kenal. Pria itu adalah Yesus. Dia bertanya mengapa dia menangis, dan dia kembali menjelaskan bahwa seseorang telah mengambil tubuh Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus memanggilnya dengan nama, Maria, dan dia menyadari bahwa itu adalah Yesus sendiri. Dengan sangat gembira, Maria berpaling untuk memeluknya, tetapi dia memerintahkannya untuk tidak menyentuhnya, dan mengatakan alasannya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Ini berarti bahwa sebelum dia bertemu dengan para murid di Galilea, dan sebelum siapapun dapat menyentuh dia, dia akan naik kepada Bapanya, sebagai imam besar kita dan mempersembahkan darahnya. Sementara para imam perjanjian lama harus mempersembahkan korban dari tahun ke tahun untuk pendamaian tahunan, Yesus melakukannya sekali dan memperoleh penebusan kekal bagi umat manusia. Jadi, pengorbanannya ada dalam darahnya sendiri yang dia bawa ke surga untuk dipersembahkan. Darahnya diterima seperti yang dibaca dalam Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dalam tulisan Matius, ketika dia datang ke Galilea, hal pertama yang dia katakan kepada murid-muridnya adalah salam bagimu, Matius 28 ayat 9. Dengan kata lain, sudah selesai. Itu sudah terjadi. Aku telah mempersembahkan darahku dan mendapatkan penebusan abadi bagi umat manusia. Terpujilah Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan berikut ini. Tuhan Yesus yang mulia, terima kasih telah menanggung dosa kami dan membasuhnya dengan darah-Mu, sekali dan untuk selamanya. Engkau membayar harga tertinggi untuk dosa, yang dilakukan manusia tanpa sarana penyelesaian. Sekarang, aku telah dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan, terbebas dari dosa, kematian, dan kehancuran. Nama-Mu dipuji dan dipuja selamanya. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Ibrani 9 ayat 11-14, Yohanes 3 ayat 16.